alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kesuksesan yang diraih, semua kenikmatan yang dirasakan, sejatinya itu murni karunia Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita. Ada sebagian manusia yang sombong dengan usahanya, dengan kerjanya, dengan ilmunya, sehingga menjadi seperti Qarun. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada. Apa yang terjadi dengan orang yang sombong? Yang bersandar dan bergantung dengan ilmu dan usahanya. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Akhirnya Allah jadikan rumah dan Qarun itu ditelan oleh bumi. Sehingga jadi pelajaran buat kita. Setiap orang menemukan harta yang terpendam, mereka mengatakan harta karun. Padahal kemana Qarun? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yang kita tidak akan masuk surga kecuali meniti jalan beliau alaihi salatu wassalam. Kita semua mengaku cinta. Siapa yang tidak cinta kepada manusia terindah? Siapa yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipertanyakan keimanannya. Maka semua akan mengaku cinta. Tapi cinta itu bukan ucapan di lisan. Bukan ungkapan di tulisan. Tapi cinta itu dipraktekkan dengan raga kita. Bagaimana para sahabat Nabi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang membela Nabi alaihi salatu wassalam sampai titik darah penghabisan. Ada orang yang tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia cinta kepada Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna min asyaddin nas hubban li man lam yarani. Sesungguhnya termasuk orang yang paling cinta kepadaku, paling cinta kepadaku. Siapa? Orang yang belum melihatku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Dia ingin bisa melihatku walaupun harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Dia kehilangan istri dan anak-anaknya asalkan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dia lakukan itu. Apakah kita sudah sampai cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Di pagi yang indah, dan setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik. Yang ketiga, beliau meminta amalan yang diterima. Kenapa yang dipinta ilmu? Karena dengan ilmu ini kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa kita pagi hari ini ngaji? Belajar. Karena kita tidak dilahirkan alim. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengaku Islam nggak tahu apa-apa tentang Islam. Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah minta tambahan, kecuali minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Tapi apakah ilmu bisa didapat dengan kita hanya tiduran di rumah? Apakah ilmu bisa didapat dengan hanya kita sholat kemudian pulang ke rumah kita? Al-ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, ilmu itu didapat dengan belajar, ngaji. Kalau kita melihat fadilah orang yang menuntut ilmu, jalannya itu mengantarkan kepada surga. Duduknya di majelis ilmu, rahmat Allah itu meliputi mereka. Turun sakinah, ada kedamaian, ada ketentraman. Wa haffathumul malaika, malaikat makhluk yang mulia, yang tercipta dari cahaya, yang tidak pernah berbuat nista, duduk di majelis ilmu, ngaji mereka. Kata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya keliling, jalan-jalan. Kalau mereka mendapatkan majelis-majelis yang dikaji di sana ilmu, mereka mengatakan, halummu ila bughyatikum, ayo turun, ini sedang kita cari. Maka semoga keberadaan kita pagi hari ini mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Pulang dari tempat ini diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan, kumu maghfuran lakum. Kalian bangkitlah, pulanglah kalian ke rumah kalian dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat negeri kita yang kita cintai, kita selalu berharap negeri kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri
yang baik, yang makmur rakyatnya, saling mencintai antara pemimpin dan rakyatnya, saling mendoakan di antara mereka, dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Antum tahu ayat ini disebutkan untuk siapa? Bukan untuk Indonesia, bukan untuk Mekah, bukan untuk Madinah. Untuk siapa? Untuk sebuah negeri yang makmur yang ada di Yaman sana, yang namanya negeri Saba. Allah ceritakan di surat Saba bagaimana negeri itu. Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Kalau antum membaca cerita tentang negeri Saba itu, dikatakan orang yang mau panen, perempuan itu kalau mau panen buah-buahan, itu tinggal taruh keranjang di kepalanya, jalan di kebun, keluar sudah penuh buah keranjang, tanpa dipetik sama tangan. Subhanallah. Aman, tentram mereka hidup di sana. Karena biasanya kapan terjadi pencurian? Kapan terjadi perampokan? Ketika ada kesenjangan sosial. Mulai penyakit-penyakit itu muncul. Maka disyariatkan zakat, disyariatkan sedekah, disyariatkan mengentas kemiskinan yang ditakutkan menjadi penyakit nantinya. Negeri itu aman. Maka dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ternyata negeri itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang negeri itu. Faja'alnahum ahadith, hanya tinggal cerita. Dulu ada negeri yang aman, dulu ada negeri yang makmur. Dan Allah ceritakan hal itu dalam Al-Quran. Mungkinkah Indonesia menjadi seperti Sabah, menjadi dongeng dan cerita bahwa dulu ada sebuah negeri namanya Indonesia? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Negeri kita baru berumur 74 tahun sejak kemerdekaan kita. Kita harus jaga negeri kita bersama-sama. Bagaimana menjaga? Dengan menebarkan ilmu, dengan mengajak orang-orang untuk menjadi orang baik, dengan mengajak manusia-manusia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, pasti ditambah. Tapi kalau kalian kufur, azabku pedih. Ada negeri lain yang berada di pinggiran pantai di Palestina sana. Di situ tinggal Bani Israel. Masya Allah, mereka dilarang untuk berburu, untuk bekerja di hari Sabtu. Tapi Allah jadikan ikan-ikan di lautan itu datang pada hari Sabtu. Maka mereka tergoda. Akhirnya mereka pasang jaring di hari Jumat. Diambil di hari Ahad. Berarti berburunya hari apa? Hari Sabtu. Ikannya didapat hari apa? Hari Sabtu. Tapi diambil hari Ahad. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dijadikan kera. Haibatillah. Banyak perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Mungkin sebagian kita sudah mengerjakan. Tapi tetangga-tetangga sebelah, mungkin tetangga yang lebih jauh lagi, banyak kemaksiatan. Dan puncak kemaksiatan adalah kesyirikan. Dan puncak ketaatan adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. 13 tahun Nabi berdakwah kepada tauhid. Nggak ada khamar diharamkan.
Sahabat pada minum khamr. Sampai Madinah sebagian masih minum khamr. Sampai Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Beliau memulai dakwah beliau dengan tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apakah orang yang sudah masuk Islam akan selamat dari kesyirikan? Belum tentu. Ada yang mati murtad. Makanya kalau dilihat kitab-kitab fikih selalu ada pembahasan kitabur riddah, kitab tentang kemurtadan. Karena memang ada yang sudah muslim murtad, ada. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi. Beliau bukan sekedar nabi. Beliau itu memiliki kedudukan tinggi yang dikenal dengan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Beliau itu Khalilur Rahman. Apa doanya? Wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Itu Nabi. Maka para ulama mengatakan, kalau Nabi Ibrahim aja gak merasa aman dari dosa syirik, apalagi kita. Siapa kita ini? Maka tugas kita tadi menyebarkan ilmu. Masjid masih sepi. Entah masjid apa namanya? Baitul Sa'ad, Baitul Ihsan, Masya Allah. Masjid Baitul Ihsan. Kalau sholat duhur berapa rakaat? Berapa shaf di sini? 5 shaf, Masya Allah. Kalau sholat subuh penuh kayak gini. Sholat subuh 2 shaf. Masya Allah. Oh, ada yang nambahin 3. Sama yang telat biasanya 3. Shaf ketiga. Baik, kita lihat. Kemana sisanya? Kenapa mereka tidak datang ke masjid? Mungkin belum punya ilmu tentang hukum salat berjamaah di masjid. Oh Ustaz, hukumnya kan khilaf di antara para ulama. Oh ya, mungkin tidak tahu dengan fadilah salat di masjid. Kayaknya tahu Ustaz. Terus kenapa nggak datang ke masjid? Belum tergerak hatinya. Tugas kita menggerakkan hatinya. Membuat dia meninggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang selesai sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabatnya. Dulu nggak ada lampu, gelap. Beliau bertanya, asyahidun fulan? Fulan hadir nggak? Disebut namanya. Enggak. Asyahidun fulan? Fulan hadir enggak? Di absen sama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik. Munafik juga pakai sarung, Munafik juga pakai surban, Munafik pakai baju, pakai baju. Nabi SAW mengatakan sholat paling berat buat orang munafik. Munafik juga sholat. Munafik bangun masjid. Sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwan. Kalau mereka tahu dengan pahalanya, mereka akan datang merangkak ke masjid, merangkak jamaah. Maka kalau antum lihat bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in datang ke masjid, ada yang harus digendong, dibopong. Ar-Rabi' ibn Khuthaim
Di masa tuanya dia sakit. Ada mungkin stroke kalau sekarang. Dia itu kalau sudah dengar azan minta diantarkan ke masjid. Kata keluarganya, engkau kan sudah ada uzur dari Allah untuk tidak ke masjid. Apa kata Rabi' bin Khuzaim? Gimana aku nggak ke masjid? Waqad sami'tun nida. Aku dengar panggilan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus aku nggak ke masjid, kata dia. Kalian kalau dengar panggilan Allah berangkat ke masjid. Berapa persen yang baru memakmurkan masjid? Jumatan full. Setelah khutbah kedua. Khutbah pertama, ya baru seperempat. Mungkin sepertiga. Ketika khatib naik mimbar, malaikat tutup buku. Mereka datang. Kadang kalau udah datang terakhir, berdiri. Pura-pura orang yang paling semangat mendengarkan khutbah. Padahal dia berpikir ini khatibnya kok nggak selesai-selesai. Jadi orang yang terakhir datang pertama pulang. Apa yang telah kita lakukan jemaah untuk mengajak mereka? Ingat kita berbicara menyelamatkan negeri ini dari azab Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. Ana berangkat ke Palu. Tatkala peristiwa gempa, peristiwa likuifaksi, kita berangkat ke sana. Tempat ada kira-kira 50 hektar yang turun. Bukan orangnya yang mati, rumahnya pun hilang. Mereka akhirnya tidak dibongkar. Harta-harta mereka pun hilang. Anda bertemu dengan seorang yang subhanallah jarak rumah dia dari kejadian tempat itu mungkin cuma 10 meter. Rumah dia selamat. Anda tanya sama bapak itu, bapak waktu kejadian di mana? Dia mengatakan, Ustaz, saya sedang sholat maghrib. Di mana sholat maghribnya? Di masjid. Masya Allah. Dengar suara yang menggelegar. Anak lari dari masjid pulang. Alhamdulillah, anak lihat rumah anak masih ada, istrinya masih di depan anak ini ada debu. Tak kelihatan. Terus anak tanya, gimana setelah kejadian? Anak tanya awalnya gimana masjid sebelum kejadian itu? Kata dia, ya sepi. Setelah kejadian itu, alhamdulillah masjid mulai mampu. Apa kita menunggu diazab baru kita memakmurkan rumah Allah? Sebagian orang lebih suka memakmurkan pasar, memakmurkan mall, padahal itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Abghadul biqa ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci sama Allah pasar. Dan yang paling dicintai Allah masjidullah. Tapi kenapa masjid sepi? Maka perlu menyebarkan ilmu kepada mereka. Ajak mereka kepada Allah. Ingatkan mereka kepada Allah. Ahibati fillah. Wallahi. Berapa jumlah tentara di Indonesia? 1 juta? Mana yang tentara di sini? Ada berapa jumlah prajurit? 2 juta? Anggap 10 juta. Masya Allah. Ketika terjadi gempa, kira-kira yang dilakukan tentara apa? Ambil senjatanya, dia mau hadapi. Siapa yang bikin gempa? Ketika terjadi tsunami, apa yang akan dilakukan oleh Kopassus? Oleh pasukan elit? Apa yang akan dilakukan mereka? Lari.
Lari. Mereka hanya akan mengumumkan, tolong semua meninggalkan rumahnya, naik ke gunung. Mereka nggak akan bisa menghadapi kekuatan itu. Itu kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat di negeri kita banyak kemungkaran yang di situ ada unsur menantang Allah Azza wa Jalla. Apa? Riba. Riba jemaah. Nggak tahu di Jambi ini, apakah masih banyak riba? Sebagian orang rumahnya riba. Rumahnya dia beli dengan sistem riba. Dia teken kontrak, dia riba. Setuju, riba dia itu. Mobilnya riba, dia teken kontrak. Bapak ridho. Oh, ikhlas saya Pak. Persen. Oh, ikhlas, nggak apa-apa. Ikhlas apa? Antum teken kontrak menyetujui sebuah akad yang Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Di kampung-kampung jemaah. Kampung-kampung. Allahu a'lam, di kampung ana itu, di Jember itu biasanya ada di pagi hari orangnya naik motor, bawa tas, nanti sampai ke warung ngeluarkan kitab dia. Dia buka, mau bayar berapa? Dia tulis, pinjam 100, bayar berapa? 110. 120, Masya Allah. Antum pernah bayar enggak? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, 100 dari 120. Ada yang pinjam 100 dapat 90. Ditulis 100. Kemudian dapatnya 90. Subhanallah. Dan ini dilakukan oleh umat Islam. Mereka baca Quran dalam surah Al-Baqarah, baca tuh ayat 275, 76. Allah jelaskan di sana. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya yang beriman. Yang enggak beriman tutup kupingnya. Panggilan ini untuk yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu." Kalau engkau mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak. Pasang kuping. Kenapa harus dipasang? Di situ ada kebaikan yang sedang Allah hendak jelaskan kepada. Atau keburukan yang Allah hendak engkau menghindarinya. Ada berapa kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran jemaah? Ana izin minum dulu nih Pak. Bismillah. Masya Allah. Kita ini masjidnya masjid penjara Pak jemaah. Ana lihat ada yang nonton dari teralis besi. Atau kau lihat ada kayak orang-orang yang sedang dalam tahanan gitu, Masya Allah. Ahibati fillah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir, kata Nabi SAW. Baik, berapa kali Allah panggil kita dalam Al-Quranul Karim ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang 30 tahun Islam gak pernah tahu berapa kali dipanggil sama Allah. Ada yang 40 tahun Islam, ada yang 60 tahun Islam, gak pernah tahu kok dipanggil Allah. 89 kali dipanggil sama Allah. Cari dalam Al-Quran. Mungkin kita sudah hatam Al-Quranul Karim. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, wa kam min talin li kitabillahi wal Qur'anu yan'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quranul Karim dan Quran itu melaknat dia. Melaknat pembacanya. Tapi dia nggak sadar kalau dia sedang dilaknat.
Laknatullah 'alal kadhibin, dia pendusta. Dia baca aja. Ini panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau beriman. Kalau nggak beriman, lanjutkan riba kalian. Allah mengatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, tinggalkan. Sebagian orang mengatakan, gimana mau ditinggalkan Ustaz? Nggak bisa kita usaha kecuali dengan riba. Seakan-akan Allah menurunkan hukum salah. Islam ini agama yang realistis, ya Ma. Yang bisa dipraktekkan, yang bisa dijalankan. Kata Allah, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Fa'dzanu, sampaikan kepada mereka pengumuman perang. Melawan siapa? Allah dan Rasul. Kita dikasih kanker, penyakit kanker, kita nggak bisa melawan. Kita minta tolong sana, minta tolong sini. Gimana kalau perang melawan Allah Azza wa Jalla? Ini PR buat kita. Banyak saudara-saudara kita yang perlu panggilan kita. Kita perlu ajak. Tapi memang sebagian kita itu mau hidup nyaman. Dia memikirkan diri dia sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah." Kalau sistem jual beli kalian ina. Ina itu sistem riba tapi terselubung. Seakan-akan halal, padahal di situ ada unsur haram. Orang kalau dikasih sistem yang haram dia tolak. Antum lihat sekarang, ada enggak bank riba di Indonesia? Ada apa enggak? Nah, di mana? Tunjuk sama. Semua ketika akan tidak ada riba di sana. Diganti bunga. Bunga. Kalau dikatakan maaf Pak, ini ribanya sekian. Riba haram. Enggak jadi, pakai bunga aja. Ya bunga nggak apa-apa kalau bunga. Jangan pakai riba. Wallahi jamaah. Mereka memberikan nama dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Pezina, nggak ada lagi namanya pezina. Apa namanya dulu? Pezina itu dalam bahasa Arab disebut zani, ahir, bari. Nama-nama jelek semuanya. Yang paling cocok itu ya mungkin dulu waktu kita SD, waktu anak SD. Ada yang namanya WTS. Wanita tuna susila. Gak punya adab nih perempuan. Sekarang dirubah. Nggak ada WTS lagi. Yang ada PSK. Ibu apa kerjaannya? Nggak malu dia nulis PSK. Pekerja seks komersil. Subhanallah. Sesuatu yang dimurkai Allah. Sesuatu yang dilaknat Allah. Sesuatu yang merusak di muka bumi ini. Yang bisa mendatangkan azab Allah. Sekarang dibanggakan. Dulu ketika disebut WTS ada harapan dia tobat. Dia malu karena WTS. Tapi ketika menjadi PSK, dia nggak malu. Sampai ada seorang yang bertanya kepada seorang ustaz, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini live, Anda mendengarkan langsung.
Saya ini sodakoh, Ustaz. Sodakoh. Saya sodakoh pagi hari, Masya Allah, malam harinya Pak Ustadz, saya dikasih rezeki lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kerjaannya apa? PSK. Kita lihat. Rasa malu itu mulai hilang jemaah. Karena memang dijadikan pekerjaan. PSK. Kesian mereka. Kita yang harus merangkul mereka untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jal. Kalau bicara pekerjaan, alhamdulillah banyak pekerjaan yang halal. Dan kita yang harus mengajak mereka. Sekali lagi, tadi kita bicara riba. Idza tabayatum bil ina. Kalau jual beli kalian sistemnya riba tapi terselubung. Kelihatannya halal. Wa akhadtum adnabal baqar. Dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi. Sibuk bercocok tanam, ya. Sibuk dengan peternakannya. Waraditum bizara. Kalian sudah merasa nyaman dengan kebun-kebun kalian. Dengan hasil pertanian kalian sudah. Orang ini berada di titik aman. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad, berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hina umat Islam. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin kita mendengar saudara kita di Rohingya dibantai di sana. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara kita dibantai di Palestina, nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara kita dibantai di Uighur sana, nggak bisa berbuat apa-apa. Hina jemaah. Terus gimana? Supaya kita tidak hina, supaya kita jadi mulia, supaya jadi makmur. Kata Nabi SAW, nggak akan dicabut itu kehinaan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Al-Quranul Karim. Baca Quran. Yang dilarang tinggalkan. Belum bisa meninggalkan, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta bantuan Allah Jalla Jalaluh. Sebelum tidur jemaah, kita dianjurkan untuk membaca akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan kepadanya, dengan Al-Qur'anul Karim, dan orang-orang beriman juga beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tuh orang yang beriman, apa slogan mereka? Sami'na wa ata'na. Wallahi jamaah, kita hafal dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Hafal nggak antum sami'na wa ata'na? Dan ana heran dengan orang yang menghafal sami'na wa ata'na tapi nggak mengerjakan. Di beberapa masjid, nggak tahu di sini. Anak kadang kala sholat, imamnya itu masya Allah. Sebelum sholat diamalkan sunnah Nabi SAW. Sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah atau min iqamati salah. Itu imamnya jelaskan itu. Apa kata makmumnya? Sami'na wa ata'na. Tapi nggak gerak jemaah. Tidak dia merapatkan safnya, tidak dia merapikan safnya, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Enggak
bukan itu yang diinginkan. Maksudnya itu kita mengamalkan. Disuruh ninggalin riba, sami'na wa ata'na. Dikerjain. Maka kita tidak akan pernah menjadi mulia. Dan kita akan terus beresiko tinggi mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla tatkala kita tidak kembali ke agama ini. Di sini kita harus bisa mengajak saudara-saudara kita yang belum ke masjid, yang belum baca Quran. Ingat, membaca Al-Quranul Karim satu huruf dapat hadiah. Apa hadiahnya? 10 kebaikan. Alif Lam Mim dapat 30 kebaikan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Susah untuk ngitungnya sudah kebaikannya. Nah, akan dapat kebaikan. Tapi kalau nggak tahu artinya, apakah tetap akan dapat pahala? Ya ma, kalau baca Quran nggak tahu artinya, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi sulit dapat hidayah. Dapat hadiah, nggak dapat hidayah. Karena tadi baca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kerjaannya rentenir, baca ayat ini. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan sisa-sisa. Karena dia nggak paham. Gimana mau dapat hidayah ketika nggak paham dengan apa yang dibaca? Dapat hadiah, iya, yakin kita dapat hadiah. Satu ayat 10 kebaikan. Tapi hidayah itu didapat dengan pemahaman. Kita paham. Kalau ada orang nggak sholat, main judi, lalu antum berdiri di depan dia. Ya ayuhan nas, qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Assalamualaikum. Pergi orang itu. Jazakallahu khair Pak Ustaz, syukran. Tetap main jamaah. Karena dia nggak paham. Dia berpikir alhamdulillah dibacakan ayat sama Ustaz berkah insyaallah. Ini yang harus kita pahami. Ketika antum berceramah kepada manusia yang mereka tidak paham bahasa Inggris, lalu antum ceramah dengan bahasa Inggris, lalu antum pulang, alhamdulillah Ustaz, ana sudah sampaikan kepada mereka. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu ayat, aku sudah sampaikan kepada mereka. Pakai bahasa apa tuh? Bahasa Inggris Ustaz. Terus orangnya nggak paham. Tapi kan yang penting ana nyampaikan Ustaz. Lah, di sini kita harus tahu, semua nabi itu diutus dengan bahasa kaum. Maka jamaah rahimakumullah, bagaimana tugas kita menyampaikan agama Allah ini? Alhamdulillah Al-Quran Karim ada. Tolong dikaji. Dikaji tafsirnya. Kaji tafsir. Kalau satu hari satu lembar, berapa tahun kita khatam Al-Quran Karim? Jemaah, Quran itu kira-kira 600 halaman. Kalau satu hari satu lembar, ya 2 tahun. Kalau satu hari setengah lembar, berarti 4 tahun. Kalau satu hari seperempat lembar, 8 tahun. Ya. Kalau satu hari satu baris, kira-kira 16 tahun. Ada yang 20 tahun nggak pernah hatam Quran sama artinya. 20 tahun dia hidup. Kok bisa seperti itu? Kita nggak ingin kembali ke agama kita. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Antum tahu, ada orang kafir baca ayat ini masuk Islam.
Dia itu dikasih temannya Quran terjemahan. Dia nggak paham bahasa Arabnya. Dia sampai rumahnya nggak dia baca tuh Quran. Suatu hari dia punya masalah, dia lihat di Quran, dia ambil tuh Quran. Akhirnya dia buka. Yang pertama dia cari di Quran itu pengarangnya. Kan kalau orang mau baca buku kan, tahu siapa pengarangnya? Dia lihat, kok nggak ada pengarangnya kitab ini, kata dia. Nggak paham dia dengan Quran. Lalu dia buka halaman pertama, ada Al-Fatihah, ada Alif Lam Mim, Al-Baqarah tuh. Dia baca artinya, itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang bertakwa. Sombong banget buku ini, kata dia. Kalau kita baca kitab permulaannya selalu mengatakan mohon maaf ya, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ini karena penulis memang manusia biasa. Ketika baca Quran dia lihat tidak ada keraguan di dalamnya. Sombong banget buku ini. Masuk Islam. Kita yang bertahun-tahun baca Quran, tapi nggak pernah merasa seperti apa yang dirasakan dia. Ketika dia membaca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, tambah keimanannya. Karena seharusnya orang-orang itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, jemaah. Insya Allah kita nggak tahu artinya, mudah-mudahan bertambah. Gimana kalau tahu artinya akan tambah banyak. Tugas kita lagi berbagi hidayah dengan mereka. Tapi tatkala kita mengajak orang untuk kembali ke rumah Allah, untuk kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ada adab dan etikanya. Nggak boleh kita teriak-teriak di depan orang lain. Orang berbuat kemaksiatan, kita tegur di depan sohib-sohibnya. Cari waktu tertentu, ajak dia, ambil tangannya. Bang, yang abang lakukan nggak benar, bang. Mungkin dia terima, mungkin dia tolak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya. Diterima apa ditolak? Kurang apa Nabi Ibrahim? Cintanya sama bapaknya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahanda, dipanggil ayah dengan bahasa yang indah, qaulan karimah. Ayah, aku telah dapat ilmu ayah yang belum datang kepadamu ayah. Dia mengatakan, enggak sok, dia mengatakan enggak, ini aku dapat, dia kasih sama Allah Azza wa Jalla. Maka aku mohon kau mengikuti ayah. Terakhir dicerita, apa kata ayahnya? Ya Ibrahim, ya Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumanna. Ibrahim, kalau kau nggak berhenti mengajak aku akan lempari engkau dengan batu. Bapak ngomong sama anaknya seperti itu. Karena sejatinya antum ketika berdakwah dengan adab dan etika, antum tetap akan dimusuhin sama orang. Tetap. Itu sunnatullahnya seperti itu. Mana nabi-nabi yang dielukan sama kaumnya, jemaah? Nabi Yahya digorok lehernya, dihadiahkan kepalanya untuk seorang pelacur. Bapaknya Nabi Zakaria digergaji sampai mati. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar sama kaumnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika berdakwah, Masya Allah, bayangin 40 tahun beliau hidup di kota Mekah, dicintai oleh kaumnya, dicintai oleh kaumnya. Al-Amin, orang kalau mau titip sesuatu, ada orang yang amanah nih, Muhammad alaihi salatu wassalam. Umur 40 tahun turun wahyu, Iqra. Beliau tidak berdakwah terang-terangan, karena beliau tahu ini akan jadi ancaman buat orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun, Allah katakan fasdah bima tu'mar.
Sudah engkau terang-terang sampaikan kepada mereka. Mulai saat itu beliau dicaci maki, beliau dihina, sebagian sahabatnya dibunuh. Mana pujian mereka selama 40 tahun? Mana sanjungan mereka selama 40 tahun? Mengatakan Al-Amin, berubah semuanya. Jadi syair, jadi penyair, jadi kahin, dukun, sahir, penyihir, kadzab. Disebut kadzab Nabi SAW. Majnun, orang gila. Itu konsekuensi. Kita kalau baik di diri kita sendiri, jemaah, kita beribadah, kita baca Quran, kita berzikir, baik, kita tidak ngajak orang lain, antum dicintain orang. Orang akan mengacungkan jempol, fulan Masya Allah, alim orangnya Masya Allah. Tapi ketika antum mulai berdakwah ngajak, di kantor, pas azan zuhur, antum setiap azan zuhur ke masjid, tapi nggak pernah ngajak orang. Orang kantor akan nyebut antum alim. Tapi suatu saat antum ke masjid, antum ajak mereka. Bang, yuk azan. Antum akan dilihat. Kok berubah sekarang ini? Ngajak-ngajak orang untuk masjid. Besok seperti itu. Kemudian mereka akan mencap antum sok suci. Sok paling baik. Sok paling benar. Kemarin antum sholat nggak ngajak, mereka memuji. Itu konsekuensi. Jadi setelah antum mengajak dengan adab dan etika yang baik, ada orang yang didakwain dengan fulus. Antum harus pintar. Fulan ini nggak bisa, Ustaz. Kalau pengajian nggak ada snacknya nggak datang. Ada kan snack, makanan sambil makan. Fulan ini, Ustaz, kalau Ustaz ingin memperbaiki fulan, nggak usah macam-macam, kasih fulus selesai, Ustaz. Dan itu terjadi sama Nabi SAW. Nabi itu membaca kondisi para sahabat, kondisi orang-orang kafir. Kejadian penaklukan kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Jamaah, antum kalau nggak tahu sama sejarah antum akan hidup dalam kehinaan. Tahun ke-8 Hijriah. Nabi menaklukkan kota Mekah. Dalam perjalanan menuju Mekah datang Abdullah bin Abbas. Bukan Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Abu Sufyan ini orang yang cinta kehormatan. Fa'atihi syai'an. Kasih dia sesuatu lah, supaya dia merasa dihormatin setelah dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi bagaimana memperbaiki dia? Akhirnya Nabi SAW menyuruh pasukan yang ada di bagian depan, yang mau masuk kota Mekah, untuk menyeru. Menyuruh dia untuk menyeru, teriak masuk kota Mekah mengatakan, "Allah! Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Aman, jemaah. Kata orang-orang, rumah Abu Sufyan nggak cukup lah. Masa buat kita semua penduduk Mekah? Kemudian Nabi SAW menyuruh mengatakan, "Ala man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin." Yang masuk ke Masjidil Haram aman. Berarti orang yang rumahnya dekat sama Abu Sufyan akan di rumahnya Abu Sufyan. Yang dekat ke Masjidil Haram akan ke Masjidil Haram. Ala man aghlaqa babahu dunahu fahuwa amin. Siapa yang nutup pintu rumahnya aman. Itu melihat. Terus apa orang akan ke rumahnya Abu Sufyan? Masuk rumahnya sendiri aman. Ada apa keluar ke rumahnya Abu Sufyan? Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi sebutkan SAW namanya Abu Sufyan? Untuk menunjukkan kepada masyarakat Abu Sufyan punya kedudukan. Cara dakwah pun seperti itu. Ini orang gila hormat nih. Harus dihormati. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang dihormatin di kaumnya, kalian harus hormatin dia. Jangan disamaratakan. Ada strategi dalam berdakwah. Kemudian
Ketika beliau selesai menaklukkan kota Mekah, beliau perang menuju ke Hawazin, perang Hunain. Perang Hunain, beliau bawa senjatanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ingat Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal bin Rabah, yang dibunuh pada waktu perang Badar oleh para sahabat. Safwan bin Umayyah nggak masuk Islam. Ketika Nabi mau berangkat perang, pasukan bertambah, maka dia pinjam, alaihi salatu wasallam, beliau pinjam senjatanya. Marah Safwan itu ketika dibawa senjatanya. Al-Ghasban ya Muhammad. Manggilnya aja dengan Muhammad, bukan Rasul SAW. Apakah perampasan ini Muhammad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bal ariyatun madmunah. Enggak. Tapi pinjam yang dijamin. Kita meminjam dan dijamin semuanya. Safwan ikut perang. Bukan untuk membela umat Islam, tapi untuk menjaga peralatan perang dia. Jangan sampai ada yang rusak atau apa, dia ikut ya. Sampai selesai perang, Allah berikan keamanan buat umat Islam. Masya Allah. Nabi alaihissalatu wassalam selesai perang itu dapat harta rampasan perang yang banyak sekali. Satu orang dikasih 100 ekor onta, satu orang dikasih satu lembah isinya kambing ya. Seperti itu. Sampai lagi bagi-bagi itu, Safwan bin Umayyah ikut nih. Dia sedang melirik, ada satu tempat yang hartanya Masya Allah. Banyak sekali. Safwan itu sampai ngelirik ke sana, ngelihat Nabi SAW. Nanti dia ngelirik ke sana. Nabi tahu Safwan ini sedang ngelihat sana. Ditanya sama Nabi SAW. Ya Abu Fulan. Ana lupa kunyahnya Safwan. Wahai Abu Fulan. Dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Bapaknya Fulan. Ayu'jibuka hadha? Apakah ini membuatmu takjub? Kata dia, iya, kata dia. Lalu apa kata Nabi SAW? Huwalak, itu buat kamu. Apa kata Safwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Masuk Islam Safwan. Ma tabat nafsu ahadin illa nafsunan. Gak mungkin ada manusia biasa bisa memberikan harta sebanyak ini. Manusia biasa nggak mungkin, pasti dia nanti. Maka Safwan langsung masuk Islam. Tapi kejadian itu membuat orang-orang Ansor bersedih. Mereka nggak dikasih jam. Sahabat-sahabat Ansor yang berjuang sama Nabi SAW di kota Madinah, yang memberikan tempat kepada Nabi SAW, yang membela Nabi SAW, itu nggak dikasih seekor kambing pun. Sedih mereka. Keluar omongan tidak nyaman. Dan omongan itu sampai kepada Nabi SAW. Apa omongan itu? Yu'ti Quraisyan wa yada'una wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Gimana Nabi SAW ngasih itu orang-orang Quraisy, sedangkan pedang kita masih menetes dari darah mereka. Kok kita nggak dikasih, malah dikasih orang-orang Quraisy? Subhanallah. Kenapa mengatakan itu para sahabat dari Ansor? Karena mereka berpendapat hadiah itu tanda cinta. Cinta. Kalau nggak dikasih hadiah berarti Nabi nggak cinta. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Ansor, kumpulkan mereka di satu tenda. Nggak boleh ada orang lain masuk. Orang-orang Ansor saja. Maka dikumpulkan orang-orang Ansor ini di sebuah tenda raksasa jemaah dari kulit. Jadi kalau bicara tenda, orang dulu sudah ahli bikin tenda. Karena memang hidupnya banyak di tenda-tenda. Besar tenda raksasa. Kumpulkan entah berapa ratus, berapa ribu orang di sana dari kalangan Ansor. Karena yang ikut perang sama Nabi SAW dari Madinah ke Mekah itu 10.000 orang. Ketika penaklukan kota Mekah. Setelah kumpul semuanya nggak ada orang lain. Lalu Nabi sampai ke sana mengatakan, Ma hadithun balagani ankum. Apa nih, ada informasi yang sampai kepadaku tentang kalian. Lalu yang sepuh-sepuh mengatakan, Amma dhawu ra'ina falam yaqulu syai'an. Adapun orang-orang yang sepuh ya, yang bijak, nggak ada omongan apa-apa. Tapi yang bicara itu yang muda-muda.
Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Alam atikum dullalan, bukankah aku telah datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, nggak tahu mana kebenaran. Fahadakumullah bi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan aku. Bukankah aku datang kepada kalian, kalian berpecah belah, kemudian Allah kumpulkan kalian dengan aku. Kenapa kalian tidak menjawab? Kata Nabi SAW. Kenapa kalian tidak mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau datang ke tempat kami dalam kondisi diusir oleh kaum dan kami yang membelamu di sini? Para sahabat dia mengatakan, Allahu aman. Enggak, Allah dan Rasulnya yang lebih baik. Allah dan Rasulnya lebih baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian sedih? Aku bagi-bagi harta kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan harapan Islamnya jadi baik mereka. Ama tardun, apa kalian enggak ridha ayyarji'an nas bil aghnam wal ibil, orang itu pulang ke rumahnya membawa onta, membawa kambing, wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian enggak ridha? Wallahi law salakan nas sya'ban wa salakal ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Andai kata orang-orang itu melalui jalan Syi'ib, jalan di antara dua gunung, dan orang-orang Ansor di jalan lainnya, aku akan berjalan bersama orang-orang Ansor. Wallahi laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansor. Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, aku termasuk orang-orang Ansor. Itu para sahabat nangis. Mereka baru sadar, kenapa mereka kok memikirkan onta dan kambing? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dikasih kehormatan, sebagian orang dikasih harta, dan sebagian orang dikasih cinta sama Rasul. Kita pun ketika mengajak orang itu harus paham. Ini orang kayaknya harus dihormati, hormati. Harus dikasih uang, kasih uang. Bukan menyogok, bukan. Kan memang ada manusia seperti itu. Kemudian yang terakhir, berdoa buat saudara-saudara kita. Ada orang-orang yang mungkin belum sholat. Ada orang-orang mungkin yang masih melakukan riba. Ada orang-orang yang mungkin melakukan kesyirikan. Karena ketidaktahuan dia. Mungkin karena kita juga nggak sampai kepada dia. Antum doakan dia. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukan malah menvonis mereka, oh kayaknya ini Satya, Allahu a'lam, kayaknya masuk neraka fulan nanti mati. Gimana? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Ini Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam di Mekah, kemudian sama Nabi SAW disuruh pulang ke kaumnya Daus, berdakwah di sana. Tapi yang beriman sedikit, Abu Hurairah sama ibunya nanti beriman di Madinah, sama beberapa orang. Akhirnya Tufail berangkat ke Madinah setelah Nabi hijrah alaihissalam. Bertahun-tahun berdakwah, nggak ada yang masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan qad abad wa baqat fatullah alaihim. Sudah, Daus ini durhaka dan mereka menolak, nggak mau nerima Islam. Doakan supaya Allah membinasakan mereka. Nabi berdoa. Itu para sahabat melihat Nabi berdoa, mereka mengatakan halaka Daus, binasa Daus, sudah habis. Nabi berdoa, Allahumma di Dausan, Allah Daus, ya Allah berikan hidayah kepada dan datangkan mereka. Berikan hidayah kepada Daus. Subhanallah. Tufail balik ke kampungnya, satu kampung masuk Islam semua. Kita ini kadang-kadang nggak mendoakan saudara kita. Antum lihat fulan ya mungkin menentang, mungkin dia ya belum mau beribadah, maka doakan ya Allah fulan, ya Allah berikan hidayah kepada dia untuk cinta kepada Al-Quran, untuk cinta kepada sunnah Nabi SAW. Bukakan hatinya
Dan Nabi SAW mendoakan Umar dan Abu Jahal. Abu Jahal, penentang dakwah terbesar, dan Umar bin Khattab yang pernah berniat membunuh Nabi SAW, yang sering menyakitin para sahabat Nabi. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didoakan sama Nabi SAW? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau lebih cintai mereka. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham namanya Abu Jahal. Ternyata yang lebih dicintai Allah siapa? Umar bin Khattab. Dan antum bisa lihat Umar tuh masuk Islam tahun ke-5 Hijriah kira-kira. Afan, tahun ke-5 kenabian. Tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mana sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dulu masuk Islam? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Dalam artian orang yang ketinggalan itu bisa mengejar. Mungkin dia jauh tapi dia masih mengejar. Antum bisa jadi udah alhamdulillah udah memakmurkan masjid, udah mengamalkan sunnah Nabi SAW, udah 10 tahun. Mungkin ada orang yang baru 2 tahun tapi manfaatnya lebih besar buat umat daripada antum yang 10 tahun. Maka adalah kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan terima kasih kepada Masjid Baitul Ihsan, kepada para ustadz, para ulama yang ada di sini atas kesempatan yang diberikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.